Usia boleh bertambah, tapi bukan berarti harapan harus berkurang. Di usia 45 tahun ke atas, banyak orang mulai menyadari bahwa tubuh tak lagi sama. Makan sedikit saja, kadar gula bisa melonjak. Luka kecil pun lambat sembuh. Mata mulai kabur, tubuh cepat lelah, dan tidur sering terganggu oleh rasa haus yang tak biasa. Ya, inilah realita yang dihadapi jutaan orang di negeri ini dan di seluruh dunia. Penyakit yang datang diam-diam, tapi mengubah hidup sepenuhnya. Bukan hanya menyerang tubuh, tapi juga mengusik pikiran, merampas ketenangan, dan membuat banyak orang merasa seakan-akan hidup tak lagi seperti dulu. Tapi, apakah ini akhir segalanya? Tidak, Sir. Tidak untuk Anda, tidak untuk orang tua Anda, tidak untuk siapapun yang memilih untuk melawan bukan menyerah. Karena meski teknologi dan pengobatan terus berkembang, banyak dari kita yang lupa bahwa alam tak pernah berhenti memberi solusi. Bahwa sebelum ada obat dari pabrik, sudah ada daun-daunan akar dan ramuan alami yang selama ratusan tahun menyembuhkan tanpa efek samping yang merusak. Tanaman yang tumbuh diam-diam di kebun belakang rumah. Rempah-rempah yang dulu diseduh nenek kita setiap pagi. Buah pahit yang dulu sering ditolak anak-anak, ternyata menyimpan harapan. Dalam video ini, saya tidak akan menawarkan pil ajaib. Saya tidak akan menjanjikan kesembuhan instan. Tapi saya akan mengajak Anda kembali mengenal anugerah dari bumi yang telah terbukti secara ilmiah membantu menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki metabolisme tubuh secara alami. Satu persatu kita akan membahas 7 obat alami diabetes dari yang mungkin sudah sering Anda lihat sampai yang belum pernah Anda dengar. Bukan hanya apa dan bagaimana cara memakainya, tapi juga kenapa ini bekerja dalam bahasa yang sederhana, lugas, dan bisa dipahami siapa saja. Karena saya percaya, setiap penderita diabetes pantas mendapatkan harapan baru. Dan mungkin harapan itu tidak datang dari jarum suntik, tapi dari secangkir air rebusan daun. Dari perubahan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan dari keyakinan bahwa usia bukan alasan untuk menyerah. Jadi duduklah dengan tenang. Ambil nafas dalam. Mungkin video ini adalah titik balik Anda atau seseorang yang Anda sayangi. Di antara banyak tanaman herbal yang tersebar di penjuru negeri, ada satu yang mulai mencuri perhatian para peneliti dan diam-diam menjadi harapan baru bagi mereka yang bergumul dengan diabetes. Namanya sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Daun insulin. Tanaman ini tumbuh tak terlalu tinggi. Daunnya hijau mengkilap, agak tebal, dan berbentuk lonjong. Di beberapa daerah, ia dikenal dengan nama Latin Costus igneus, atau kadang disebut juga spiral flag. Tapi masyarakat yang sudah lama menggunakannya memberi nama yang lebih bersahaja, daun insulin, karena kemampuannya yang unik membantu tubuh menurunkan kadar gula darah secara alami. Daun ini bukan tanaman buatan pabrik, bukan pula tanaman yang harus diimpor mahal dari luar negeri. Ia bisa tumbuh di tanah yang hangat, di halaman belakang rumah, bahkan di dalam pot kecil di teras Anda. Mudah dirawat dan jauh lebih murah dari sebotol obat resep. Yang membuat daun ini istimewa bukan sekadar bentuknya, tapi kandungan fitokimia di dalamnya. Zat-zat alami seperti alkaloid, flavonoid, dan tanin bekerja layaknya insulin dari dalam tubuh. Mereka membantu mengatur penyerapan gula dari makanan, memperbaiki fungsi pankreas, dan mendorong sel-sel tubuh untuk kembali peka terhadap insulin alami. Banyak penderita diabetes tipe 2 yang telah mencobanya secara rutin. 1 lembar daun dikunyah setiap pagi sebelum makan, atau beberapa lembar diseduh seperti teh, diminum selagi hangat saat tubuh masih segar di awal hari. Dalam waktu berminggu-minggu, perlahan kadar gula darah mereka mulai turun. Bukan secara ajaib, tapi secara konsisten, tanpa efek samping, tanpa beban tambahan bagi organ tubuh lain. Tapi manfaat daun insulin bukan hanya menurunkan gula darah. Ia juga membantu mengurangi peradangan, memperbaiki pencernaan, dan memberi antioksidan alami untuk tubuh yang mulai menua. Karena di usia 45 ke atas, bukan hanya gula darah yang perlu dijaga, tapi juga kekuatan sel-sel tubuh dari kerusakan jangka panjang. Namun, satu hal penting yang perlu diingat. Meski alami, daun ini tetap punya kekuatan. Maka konsumsilah dengan bijak. Jangan berlebihan. Dan jika Anda sedang dalam pengobatan dokter, diskusikan terlebih dahulu agar tak terjadi benturan antar obat. Karena tujuan kita bukan mengganti dokter, tapi melengkapi usaha penyembuhan dengan kebijaksanaan dari alam. Jadi, jika Anda mencari langkah pertama yang lembut, namun berdampak besar dalam mengelola diabetes, mungkin jawabannya bukan pada iklan, bukan pada suplemen mahal,
tapi pada selai daun sederhana yang tumbuh diam-diam namun bekerja dengan setia. Tidak semua yang pahit harus dihindari. Kadang, rasa yang tidak kita sukai justru menjadi rasa yang paling kita butuhkan. Itulah pare. Buah hijau yang bentuknya bergerigi dan rasanya tajam di lidah ini sudah sejak lama menjadi bagian dari dapur masyarakat Asia, bukan hanya karena rasanya, tapi karena manfaat kesehatannya. Dan bagi penderita diabetes, pare adalah senjata alami yang ampuh, namun sering diabaikan. Dalam dunia medis, pare dikenal dengan nama Momordica charantia. Sejumlah penelitian di berbagai negara, termasuk di India dan China, menemukan bahwa pare mengandung senyawa aktif yang disebut karantin, visin, dan polipeptida P, zat-zat yang bekerja mirip seperti insulin alami. Mereka membantu menurunkan kadar gula darah dengan mempercepat penggunaan glukosa oleh sel-sel tubuh, serta menghambat penyerapan gula berlebih dari makanan. Bagi banyak orang, rasa pahit dari pare adalah penghalang. Tapi bagi mereka yang sudah merasakan manfaatnya, rasa itu menjadi pengingat bahwa penyembuhan bukan selalu manis, bahwa harapan kadang datang dalam bentuk yang sederhana, bahkan menantang. Orang-orang tua zaman dulu sering menjadikan pare sebagai sayur harian, ditumis dengan bawang putih dan sedikit garam, atau direbus dan diminum airnya, meski dengan wajah mengernyit. Mereka tidak paham soal senyawa aktif, tidak tahu nama ilmiah, tapi mereka percaya pada kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun. Makan pare biar sehat. Dan kini, keyakinan itu diperkuat oleh ilmu pengetahuan. Penelitian membuktikan bahwa konsumsi rutin pare dalam jumlah wajar dapat membantu mengendalikan kadar gula darah, mencegah lonjakan setelah makan, dan bahkan memperbaiki fungsi pankreas yang mulai menurun akibat usia dan gaya hidup. Tapi seperti semua hal di alam, kuncinya ada pada keseimbangan. Pare memang hebat, tapi tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Terlalu banyak bisa membuat perut kembung atau malah menurunkan gula darah terlalu drastis. Dan bagi mereka yang sedang minum obat antidiabetes, konsultasi tetap perlu dilakukan agar tidak tumpang tindih. Namun satu hal pasti, pare bukan hanya soal rasa, tapi soal pilihan. Pilihan untuk menghadapi kenyataan, menerima tantangan, dan percaya bahwa tubuh kita layak mendapat yang terbaik, meski jalannya tidak selalu mudah. Karena kesehatan tidak datang dari kemewahan. Ia datang dari kebiasaan, dari keberanian menelan yang pahit demi manisnya hidup yang lebih panjang. Pahit di mulut, tapi penuh harapan di hati. Di antara aroma dapur yang paling mudah dikenali, kayu manis mungkin adalah salah satu yang paling memikat. Wanginya lembut, manis, menenangkan, seolah membawa kita kembali ke masa kecil. Ketika roti hangat baru keluar dari oven, atau ketika ibu menyeduh air rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh saat hujan turun. Tapi kayu manis bukan hanya soal rasa. Di balik batang kayu berwarna coklat ini, tersembunyi kekuatan yang telah dikenal ribuan tahun lalu oleh para tabib di Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Kini, ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa kayu manis bukan sekadar penyedap, tapi penjaga kadar gula darah yang efektif, alami, dan aman jika digunakan dengan benar. Yang membuat kayu manis begitu berharga bagi penderita diabetes adalah kemampuannya meningkatkan sensitivitas insulin. Dalam tubuh, insulin adalah kunci pembuka pintu sel untuk menerima glukosa dari darah. Namun, seiring bertambahnya usia, terutama setelah melewati usia 45 tahun, pintu-pintu itu mulai berkarat. Tubuh tidak lagi merespons insulin sebaik dulu. Akibatnya, glukosa menumpuk di darah, menyebabkan kelelahan, kerusakan organ, bahkan komplikasi serius. Kayu manis melalui senyawa aktif seperti cinnamaldehyde dan polifenol membantu melumasi kembali kunci insulin itu, membuat sel-sel tubuh lebih peka, dan akhirnya menurunkan kadar gula secara alami. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi 1 hingga 2 gram kayu manis setiap hari, entah dalam bentuk bubuk, kapsul, atau diseduh seperti teh, dapat menurunkan kadar glukosa puasa, memperlambat laju pencernaan karbohidrat, bahkan membantu menurunkan kolesterol jahat LDL dan trigliserida. Bagi banyak orang tua, minuman kayu manis bisa menjadi rutinitas pagi atau malam hari. 2 batang kayu manis direbus dalam 2 gelas air, dididihkan hingga air berkurang setengahnya, lalu diminum hangat-hangat. Rasanya ringan, aromanya menenangkan, dan perlahan, tubuh mulai merasa lebih seimbang. Namun, seperti semua hal baik, penting untuk berhati-hati. Gunakan kayu manis Ceylon, bukan Cassia, karena kadar kumarin zat yang bisa merusak hati jika berlebihan jauh lebih rendah. Dan jika Anda sedang mengonsumsi obat dokter, tetap diskusi sebelum menjadikan kayu manis sebagai rutinitas harian.
Karena kita tidak sedang mencari keajaiban, tapi keseimbangan. Tidak sedang berharap sembuh dalam semalam, tapi ingin melindungi tubuh untuk jangka panjang. Kayu manis adalah pengingat bahwa penyembuhan tidak harus mahal. Kadang ia bisa hadir dalam bentuk secangkir minuman hangat yang tak hanya menurunkan gula darah, tapi juga memberi kenyamanan bagi jiwa yang lelah. Kayu manis. Tapi tahukah Anda bahwa bukan hanya buah sirsak yang berkhasiat, justru daunnya lah yang diam-diam menyimpan kekuatan tersembunyi, terutama bagi mereka yang ingin melawan penyakit dalam diam. Termasuk diabetes. Daun sirsak memiliki rupa yang sederhana. Lembaran hijau yang mengkilap, bentuknya oval dan ujungnya meruncing. Tak ada yang luar biasa pada pandangan pertama. Namun di dalamnya, tersembunyi senyawa fitokimia alami seperti acetogenin, anokatasin, dan asam gentisat, yang menurut berbagai penelitian memiliki efek antidiabetik, antioksidan, dan antiinflamasi. Bagi penderita diabetes, daun sirsak bekerja layaknya penjaga dalam tubuh. Ia meningkatkan sensitivitas insulin, membantu menekan lonjakan gula darah, dan mengurangi stres oksidatif. Kondisi di mana tubuh mengalami peradangan mikro akibat gula berlebih yang terus-menerus menghantam sel. Bukan hanya itu, efek menenangkan dari daun ini juga membantu mengatur tekanan darah, memperlambat proses degenerasi organ, dan meningkatkan kualitas tidur. Karena siapapun yang hidup dengan diabetes tahu bahwa penyakit ini bukan hanya soal makanan, tapi juga tentang istirahat, stres, dan keseimbangan jiwa. Orang-orang tua di kampung-kampung sudah lama menjadikan daun sirsak sebagai teh herbal. 5-7 lembar direbus dalam 3 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Lalu diminum hangat biasanya malam hari menjelang tidur. Bukan karena mereka paham ilmu farmasi, tapi karena mereka percaya alam menyediakan jawabannya. Dan kini sains membuktikan kepercayaan itu. Tentu, daun sirsak bukan pengganti total obat medis, tapi ia bisa menjadi teman setia dalam perjalanan panjang melawan diabetes. Bukan jalan pintas, tapi jalan tenang yang menyatu dengan ritme tubuh. Penting untuk selalu menjaga dosis. Daun yang terlalu muda bisa terlalu tajam, dan terlalu tua bisa kehilangan sebagian khasiat. Konsumsilah dengan bijak dan jadikan sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih sehat, bukan sebagai satu-satunya jalan. Karena kesehatan bukan tentang mencoba semuanya, tapi tentang konsisten pada yang sederhana. Daun sirsak mengajarkan kita bahwa kadang apa yang kita butuhkan tidak harus dicari jauh-jauh. Ia bisa tumbuh di halaman rumah, diam-diam memberi kekuatan asal kita tahu cara melihatnya. Daun sirsak. Tenang, sederhana, tapi punya kekuatan yang lembut dan tulus. Lidah buaya. Nama yang terdengar lembut, bentuknya sederhana, bahkan kadang berduri. Tapi dari luar yang biasa-biasa aja itu, tersimpan rahasia penyembuhan yang telah dikenal sejak ribuan tahun silam. Banyak orang mengenalnya karena manfaatnya untuk kulit, menyembuhkan luka bakar, menenangkan iritasi, melembabkan wajah yang kering. Tapi jauh di balik gel beningnya yang sejuk, lidah buaya juga menyimpan potensi besar untuk membantu mereka yang tengah berjuang mengendalikan kadar gula dalam darah. Di dalam tubuh penderita diabetes, yang terjadi bukan hanya kelebihan gula, tapi juga ketidakmampuan tubuh untuk mengolahnya. Sel-sel tidak lagi merespon insulin, pankreas kelelahan, dan peredaran darah mulai terganggu. Dalam kondisi seperti ini, tubuh membutuhkan bantuan yang tidak hanya memperbaiki dari luar, tapi menyejukkan dari dalam. Lidah buaya hadir sebagai jawaban, mengandung fitosterol, kromium, magnesium, dan enzim aktif yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin, serta menurunkan kadar gula darah puasa dan postprandial setelah makan. Beberapa studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi jus lidah buaya segar sebanyak 1-2 sendok makan per hari selama beberapa minggu mampu menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan pada penderita diabetes tipe 2. Tapi kelebihan lidah buaya tak berhenti di sana. Tanaman ini juga membantu membersihkan racun di hati dan ginjal, 2 organ yang bekerja ekstra keras saat gula darah tinggi. Gel lidah buaya juga mengandung antioksidan tinggi yang membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat gula yang mengkristal dalam darah. Dan yang paling menarik, efek pendingin alaminya mampu menenangkan sistem saraf, membantu mengurangi stres, salah satu pemicu utama lonjakan gula darah yang sering tak disadari. Namun, seperti semua yang kuat, ia harus digunakan dengan hati-hati. Lidah buaya yang dikonsumsi harus bebas dari lateks kuning yang ada di bagian kulitnya, karena bagian itu bisa menyebabkan iritasi saluran cerna, dan tentu
jus yang dikonsumsi harus murni tanpa tambahan gula atau bahan pengawet yang justru membahayakan. Bagi sebagian orang tua di desa, lidah buaya direbus lalu airnya diminum perlahan saat pagi hari. Tidak langsung manjur, tapi tubuh mereka tahu yang baik tidak datang dengan tergesa-gesa. Yang menyembuhkan hadir dalam ketenangan. Lidah buaya bukan hanya tentang perawatan luar, tapi tentang kekuatan diam yang bekerja di dalam, tentang sesuatu yang lembut tapi kokoh, tentang pilihan untuk menenangkan tubuh yang lelah karena perjuangan panjang melawan penyakit yang tak terlihat tapi terasa setiap hari. Nama yang mungkin belum banyak dikenal, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan bumbu-bumbu dapur tradisional. Namun bagi mereka yang sering mengeksplorasi rempah-rempah dari Timur Tengah, India, dan Mediterania, biji kecil ini memiliki tempat istimewa. Dan lebih dari sekadar bumbu masakan, biji fenugreek ternyata menyimpan kekuatan besar untuk mereka yang tengah berjuang melawan diabetes. Biji fenugreek, atau dalam bahasa ilmiah dikenal dengan nama Trigonella phoenum-graecum, telah digunakan sejak zaman Yunani kuno, serta di banyak negara Asia sebagai bahan obat dan makanan. Tanaman ini dikenal karena sifatnya yang anti-diabetes dan sudah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi masalah gula darah. Fenugreek kaya akan serat larut yang mampu membantu menurunkan penyerapan glukosa di saluran pencernaan. Selain itu, bijinya juga mengandung saponin dan flavonoid yang secara aktif membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga tubuh bisa lebih efisien dalam mengatur kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 1-2 sendok makan biji fenugreek yang direndam semalaman dapat membantu menurunkan kadar gula darah puasa serta mengatur kadar kolesterol pada penderita diabetes tipe 2. Namun bukan hanya itu, fenugreek juga dikenal dengan kemampuannya untuk mengatur metabolisme lemak dalam tubuh. Bagi penderita diabetes, ini sangat penting. Karena seringkali, masalah gula darah yang tinggi disertai dengan penumpukan lemak yang membahayakan. Dengan mengonsumsi biji fenugreek secara rutin, tidak hanya gula darah yang terkendali, tetapi juga berat badan yang bisa lebih terjaga. Cara mengonsumsinya cukup sederhana. Biji fenugreek bisa direndam semalaman dalam air dan air rendaman tersebut bisa diminum di pagi hari. Atau bijinya bisa ditumbuk halus, dicampur dengan madu dan air hangat, lalu diminum seperti teh herbal. Cara lain adalah menambahkannya dalam hidangan seperti kari, roti, atau sup. Rasanya sedikit pahit, namun manfaatnya jauh lebih besar daripada sekadar rasa. Namun, seperti halnya dengan semua obat alami, biji fenugreek juga harus digunakan dengan hati-hati. Karena fenugreek memiliki efek kuat pada pencernaan, terlalu banyak mengonsumsinya bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau diare. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, terutama bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat diabetes atau memiliki kondisi medis lain. Fenugreek mengingatkan kita bahwa kekuatan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang, kekuatan itu datang dari sesuatu yang kecil dan sederhana, yang kita abaikan hanya karena ukurannya yang tidak mencolok. Namun bagi mereka yang tahu cara menghargainya, biji fenugreek menjadi sumber kesehatan yang tiada duanya. Temulawak. Nama yang sudah sangat familiar bagi banyak orang di Indonesia, terutama bagi mereka yang sering meminum jamu atau menggunakan rempah-rempah untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, temulawak bukan hanya sekadar bumbu dapur atau bahan minuman tradisional. Tanaman yang berwarna kuning cerah ini telah lama dikenal sebagai penyembuh alami yang memiliki banyak manfaat, termasuk bagi penderita diabetes. Temulawak mengandung senyawa aktif bernama kurkumin, yang terkenal karena kemampuannya mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama berbagai penyakit, termasuk diabetes. Ketika tubuh mengalami peradangan, sistem metabolisme kita menjadi terganggu, dan ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan insulin secara efisien. Kurkumin yang ada dalam temulawak memiliki efek anti-inflamasi yang kuat, yang membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh dan mengembalikan keseimbangan pada sistem pencernaan, hormon, dan insulin. Temulawak juga terkenal karena kemampuannya untuk meningkatkan sensitivitas insulin yang sangat penting bagi penderita diabetes tipe 2. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi temulawak secara teratur dapat membantu menurunkan kadar gula darah, baik itu kadar gula darah puasa maupun setelah makan. Selain itu, temulawak juga dapat membantu menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat LDL yang seringkali terkait dengan diabetes dan penyakit jantung.
Cara mengonsumsinya pun sangat mudah. Temulawak bisa diparut dan direbus untuk membuat air rebusan temulawak yang bisa diminum setiap pagi. Rasa temulawak sedikit pahit dan pedas, namun manfaatnya sangat besar. Beberapa orang juga mengonsumsinya dalam bentuk kapsul temulawak yang tersedia di pasaran. Meskipun untuk rasa dan manfaat maksimal, temulawak segar tetap yang terbaik. Namun, seperti halnya dengan semua bahan alami lainnya, penting untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsinya. Temulawak yang berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan, jadi pastikan untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan teratur. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki masalah kesehatan lain atau jika Anda sedang mengonsumsi obat medis tertentu. Temulawak mengajarkan kita bahwa kekuatan alami sering datang dari dalam diri kita sendiri. Seringkali kita mencari solusi luar biasa di tempat yang jauh, padahal kita sudah memiliki penyembuh yang kuat di sekitar kita, dalam bentuk tanaman yang sederhana yang telah dipakai oleh nenek moyang kita untuk menjaga kesehatan. Temulawak bukan hanya obat untuk tubuh, tetapi juga simbol dari kekuatan alam yang memberikan kita keseimbangan. Diabetes memang bukan penyakit yang bisa disembuhkan begitu saja, namun bukan berarti kita tak bisa mengendalikannya. Dengan pilihan alami yang bijaksana dan perubahan gaya hidup yang sederhana, kita bisa mengelola diabetes secara lebih efektif dan memberi tubuh kesempatan untuk sembuh dengan cara yang lebih alami. Kekuatan alam seperti yang telah kita bahas melalui berbagai obat alami ini tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa banyak solusi datang dari sesuatu yang sederhana sudah ada di sekitar kita. Dari daun sirsak yang menenangkan, lidah buaya yang menyejukkan, biji fenugreek yang penuh manfaat, hingga temulawak yang kaya akan sifat penyembuh. Semuanya memiliki kekuatan untuk membantu tubuh kita tetap sehat, bahkan dalam perjuangan melawan diabetes. Namun, ingatlah bahwa setiap tubuh itu unik. Yang bekerja bagi satu orang mungkin tidak bekerja dengan cara yang sama bagi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengonsultasikan pilihan pengobatan alami ini dengan dokter atau tenaga medis yang terpercaya sebelum memulai pengobatan. Akhir kata, perjalanan mengelola diabetes bukan hanya soal menghindari gula atau mengubah pola makan, tapi juga tentang memahami tubuh kita lebih dalam dan memberi tubuh yang lelah ini kesempatan untuk beristirahat dan sembuh. Dengan konsistensi dan komitmen terhadap gaya hidup sehat, kita bisa meraih kontrol lebih besar atas kondisi kesehatan kita. Jangan menyerah dan teruslah berusaha. Kesehatan kita adalah investasi yang paling berharga.